Okay, I am Mr. Muntaha. On this good occasion, of course, as usually, I would like to study English about the verb. Why? Because I think verb is very important. Verb is very difficult to study every day. Jadi belajar bahasa Inggris itu yang paling pokok, yang paling penting, kita harus bisa menguasai apa dia disebut dengan kata kerja ataupun verb. Karena kata kerja dalam bahasa Inggris memang susah, rumit untuk diterapkan dalam keseharian, mengingat kata kerja itu harus berubah. Kapan dia diucapkan, dia akan mengalami perubahan waktunya. Nah, sekarang hari ini ada satu kata kerja yang akan saya kuasai, akan saya pelajari, baik itu dikuasai secara tulis, dikuasai secara perubahan, dikuasai secara pengucapan, ataupun dikuasai secara penggunaan. Nah, sekarang apa sih kata kerja tersebut? Ialah berpakaian. Berpakaian jika kita ucapkan dalam bahasa Inggris maka ditulis C-L-O-T-H-E, clothes ya, clothes dibaca clothes, ditulis C-L-O-T-H-E, clothes dibaca clothes, artinya berpakaian. Clothes bentuk duanya clad, C-L-A-D, clad. Bentuk tiganya sama, clad. Bentuk X-nya clothing, clothes, clad, clothing. Ini adalah satu rumusan yang mau tidak mau harus kita coba, mau tidak mau harus kita ucapkan, suka ataupun tidak harus kita jajal. Tidak peduli salah ataupun benar, kita yakini saja sudah benar. Clothes, clad, clothing, clothes, bentuk satu, artinya berpakaian. Clad bentuk dua, artinya berpakaian. Clad bentuk tiga, artinya berpakaian. Dan clothing bentuk ing, artinya juga berpakaian. Sehingga clothes, clad, clothing, berpakaian. Apa bahasa Inggrisnya berpakaian? Clothes, clad, clothing. Apa artinya? Clothes, clad, clothing, artinya berpakaian. Nah, sekarang namanya kita ini latihan, belajar, latihan menguasai tulisannya sudah, menguasai pengucapannya sudah, menguasai perubahannya juga sudah. Penulisannya bagaimana? C-L-O-T-H-E, ditulis C-L-O-T-H-E, diucapkan clothes, bentuk satunya. Bentuk duanya ditulis C-L-A-D, dibaca clad. Bentuk tiganya C-L-A-D, juga dibaca clad. Bentuk N-nya C-L-O-T-H-I-N-G, dibaca clothing. Jadi perubahannya clothes, clad, clothing. Orang yang sudah mengkaji seperti saya ini namanya sudah berproses, menganalisis, menganalisa, mencoba, melatih, belajar, memperdalam diri agar punya pengalaman. Dan ujung-ujungnya adalah ingin menguasai, utamanya adalah kata kerja yang artinya berpakaian, ialah clothes, clad, clothing. Nah, sekarang kita coba contoh dalam pola kalimat sederhana, baik negatif, positif, negatif maupun interrogatif.
Misalnya seperti ini, saya berpakaian sendiri setiap hari. Ya iya rek, mosok kok pakaian kok tinggokno wong ya kan, enggak kan? Saya berpakaian sendiri setiap hari. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Maka akan berbunyi demikian. I clothe myself every day. Saya ulang, I clothe myself every day. Saya berpakaian sendiri setiap hari. Negatifnya, I don't clothe myself every day. Saya tidak berpakaian sendiri setiap hari. Interrogatifnya, do I clothe myself every day? Apakah saya berpakaian sendiri setiap hari? Mantap. Itu contoh yang verb 1. Sekarang contoh verb 2, clad. I clad myself yesterday. Saya telah berpakaian sendiri kemarin. Negatifnya, I didn't clothe myself yesterday. Kemarin saya tidak berpakaian sendiri. Interrogatifnya, did I clothe myself yesterday? Apakah kemarin saya berpakaian sendiri? Mantap. Yang perlu digarisbawahi, untuk simple past tense, jika positif, verbnya harus verb 2. Dalam ini adalah clad. Tapi untuk negatif, tanda negatifnya adalah dengan didn't, sedangkan verbnya kembali kepada verb 1. Makanya I didn't clothe, nggak boleh I didn't clad. Makanya saya ucapkan I didn't clothe myself yesterday. Begitu juga ketika interrogatif, did I clothe myself yesterday? Nggak boleh did I clad. Nah, verbnya harus kembali verb 1. Negatifnya ditandai dengan did-nya. Oke, mantap. Sekarang contoh yang verb 3. I have clad myself today. I have clad myself today. Hari ini saya sudah berpakaian sendiri. Negatifnya, I have not clad. I have not clad myself today. Hari ini saya tidak berpakaian sendiri. Interrogatifnya, have I clad myself today? Have I clad myself today? Apakah saya sudah berpakaian sendiri hari ini? Haha, mantap. Itu yang present perfect ya, verb 3-nya. Sekarang contoh verb ing. I am clothing myself now. Sekarang saya sedang berpakaian sendiri. Negatifnya, I am not clothing myself now. I am not clothing myself now. Sekarang saya tidak sedang berpakaian sendiri. Interrogatifnya, am I clothing myself now? Am I clothing myself now? Apakah sekarang saya sedang berpakaian sendiri? Mantap. Itu untuk contoh verb ing-nya. Baik, agar kita lebih lanjut lagi, kita mulai lagi dari awal. Hafalannya adalah clothes, clad, clothing. Masing-masing contoh dalam kalimat. I clothe myself every day. I don't clothe myself every day. Do I clothe myself every day? Nah, sekarang verb 2-nya. I clad myself yesterday. I didn't clothe myself yesterday. Did I clothe myself yesterday? Mantap. Sekarang verb 3-nya. I have clad myself today. I have not clad myself today. Have I clad myself today? Mantap. Sekarang verb ing-nya. I am clothing myself now. I am not clothing myself now. Am I clothing myself now? Nah, ini namanya proses belajar.
namanya latihan, dan sudah saya lalui, sudah saya coba dalam rangka agar diri saya semakin kuat vocabnya, semakin kuat hafalannya, dan terus berproses memiliki pengalaman yang sangat berharga, mempunyai pengalaman yang tidak ada duanya ya. Jadi semangat saya ini sepertinya menggelora, sepertinya masih jarang di belakang saya yang ingin belajar bahasa Inggris, ingin menguasai bahasa Inggris, tetapi tidak ditampakkan secara alam nyata sebagaimana yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan bisa ditonton banyak orang, dan saya tidak peduli siapa orang yang menonton saya nggak peduli. Pokoknya saya harus bisa bahasa Inggris, saya harus belajar bahasa Inggris, saya harus punya konten bahasa Inggris, dan itulah aset saya, itulah modal saya untuk terus semangat agar bisa berbahasa Inggris. Setidaknya kalau saya ditanya, Le, apa bahasa Inggrisnya berpakaian? Jawabannya adalah clothes. Kalau kemarin clothes, kalau barusan clothes, have clothes, has clothes, sedang clothing. Nah, ini artinya berpengalaman, artinya menguasai karena diproses. Adapun bagi yang tidak belajar, dari mana taunya? Pengalaman dari mana? Yang namanya pengalaman itu karena diproses, dan saya selalu memproses diri saya sendiri agar semakin mantap bahasa Inggris karena saya mencintainya. Oke, jangan kemana-mana, jangan menyerah, apalagi putus asa, dan terus semangat belajar seperti saya, Mr. Muntaha. Wassalam, semoga Anda jadi orang hebat. Oke, mantap, selamat belajar.